Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih gak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Lalu ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus, ayo bantu PKS. 80% yang berada di Indonesia ini tentunya apabila bersatu, jalin ukhuwah, kompak, ingin menegakkan syariat Islam yang sesungguhnya, sudah ada metode-metode dan rancangan-rancangan yang akan diterapkan apabila Indonesia ini dijalankan dengan sistem khilafah, dengan sistem syariat agama Islam yang sesungguhnya. Nggak usah khawatir nanti berpikir ini bagaimana, sudah siap. Insya Allah kami sudah siap ya, Ustaz ya. Insya Allah. Sudah siap untuk menjalankan hal itu semua. Dengan hanya satu saja, kita bersatu semua, tinggalkan demokrasi. Setuju gak kita tinggalkan demokrasi? Setuju. Kenapa kita tinggalkan demokrasi? Karena demokrasi ini yang membuat kehancuran Indonesia tentunya. Betul. Tuh saudara ya. Takbir. Dan terkait. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, ini ada berita yang cukup menarik. Kalau dilihat dari judulnya, ini tentang penolakan kunjungan politik Anies Baswedan di Jawa Timur. Nah, kenapa ditolak dan siapa yang menolak? Mari kita baca dulu beritanya. Ini saya baca dari media CNN Indonesia dengan judul Ormas milik Gus Wal tolak safari Anies di Jatim, singgung khilafah. Rencana kunjungan Anies Baswedan ke sejumlah daerah di Jawa Timur mendapat penolakan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB. Bentuk penolakan itu PNIB lakukan dengan memasang spanduk di sejumlah titik kota Surabaya. Beberapa di antaranya dipasang di sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya, kemudian Kebun Binatang Surabaya, dekat Masjid Rahmat, sekitar Tunjungan Plaza dan Taman Bungkul. Jadi ada 5 titik ya. Spanduk itu dipasang oleh PNIB. Spanduk itu bertulis PNIB Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia tolak khilafah, radikalisme, kemudian terorisme, politik, identitas, ayat dan mayat. Seperti Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Terpampang juga gambar wajah Anies yang dicoret seperti ini guys. Kami PNIB secara tegas menolak Anies karena kami konsisten melawan politik identitas, radikalisme, dan terorisme, kata Ketua Umum PNIB Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal dikonfirmasi CNN.com Rabu 15 Maret yang lalu. Gus Wal menyebut PNIB tak ingin Anies mengulang praktik politik identitas yang disebutnya terjadi pada Pilkada DKI 2017 yang silam. Karena kami tidak ingin apa yang dilakukan Anies dulu di Pilkada DKI 2017 yang lalu diduplikasi ke seluruh negeri. Kami nggak mau politik identitas menyebar luas ke seluruh antero negeri, ucapnya. Ia mengatakan politik identitas yang terjadi saat Pilkada 2017 yang lalu sudah membuat bangsa ini terpecah belah. Praktik ini menghalalkan segala cara demi ambisi politik semata. Politik identitas itu menggunakan ayat untuk pembenaran, untuk syahwat politik. Kami ingin
menyadarkan masyarakat jangan sampai kedatangan Anies ini menjadi embrio lahirnya politik identitas seperti Pilkada Jakarta lalu yang sangat sadis dan kejam katanya. Selain itu, PNIB juga menolak Anies lantaran kini belum masuk tahapan kampanye Pilpres 2024. Anies, ia dituding sudah mencuri start. Karena ini belum saatnya masa kampanye, belum resmi juga Anies daftar ke KPU, dan belum resmi juga partai koalisi yang mengusung ini mendaftar, apa yang dilakukan Anies ini mencuri start kampanye, ujarnya. Namun Guswal mengatakan beberapa spanduk yang dipasangnya itu disebut sudah dilepas oleh relawan Anies dan simpatisan Anies. Dia pun menyayangkan hal itu. Terakhir kami pasang Sabtu 11 Maret malam dan sekarang beberapa dilepas oleh relawan Anies, katanya. Pasalnya, menurut Guswal, spanduk yang pihaknya pasang itu adalah bentuk aspirasi warga yang ingin mengingatkan bahayanya politik identitas. Ia menolak bila spanduk yang dipasang PNIB itu dilepas karena dituding sebagai tindakan yang provokatif. Kalau ada yang bilang spanduk itu provokatif, itu salah. Kami ini dalam rangka mengedukasi masyarakat bahayanya politik identitas, ucapnya. Menurut Guswal, pihak yang lepas spanduk itu jelas telah melakukan perbuatan yang anti-demokrasi, dan hal tersebut jelas merupakan tanda-tanda ancaman demokrasi Indonesia ke depannya. Kami cuma menolak. Kami menyuruhkan masyarakat untuk tidak memilih Anies. Anies lewat pun tidak kami ganggu, tidak kami stop, kami tidak persekusi, tidak aksi kriminal atau anarkis, kami tidak ada pembubaran. Kami juga menjadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, persekusi, kata dia. Kami tetap menghargai perbedaan, kami punya prinsip dan berbeda dengan mereka. Tapi kalau mereka melepas apa yang kami serukan, ya berarti mereka tidak paham demokrasi. Hal yang beda saja mereka tidak bisa menerima, sudah terlihat mau dibawa kemana demokrasi ke depannya, tambahnya. Sebelumnya, Anies Baswedan juga mendapatkan penolakan di sejumlah daerah seperti Aceh, Riau, Ciamis, Bandung, hingga Yogyakarta. Jadi selain di Jawa Timur guys gitu, khususnya di Surabaya, di beberapa daerah Anies juga mendapatkan penolakan yang serupa. Dan penolakan yang terjadi di Surabaya itu, menurut berita yang saya baca barusan, setidaknya ada 2 alasan yang membuat kenapa kemudian PNIB itu melakukan penolakan terkait kedatangan Anies Baswedan. Pertama, penolakan itu mereka lakukan karena mereka mengkhawatirkan bahwa Anies akan menggunakan politik identitas. Dan menurut saya, apa yang dilakukan oleh PNIB itu sebagai bentuk sikap mereka maksud saya itu terhadap pandangan politik yang kemudian berbeda dengan Anies Baswedan, itu adalah hal yang wajar. Karena kalau benar Anies menggunakan politik identitas di Pilpres mendatang, ya kita bisa bayangkan di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu saja, sampai hari ini dampaknya kita masih merasakan ya, bahwa kita tidak boleh menutup mata ada keterbelahan di tengah-tengah masyarakat. Yang nampak itu adalah antara cebong dan kampret. Hari ini itu masih ada, walaupun sudah tidak sedahsyat dulu. Cuman masalah cebong dan kampret kita harus akui bahwa sampai hari ini itu masih ada. Dan itu dampak dari Pilkada DKI 2017 yang lalu. Dan sebagai warga negara yang menyatakan sikapnya bahwa mereka berbeda pandangan politik dengan Anies Baswedan, yang kemudian mereka melakukan penolakan dengan cara memasang spanduk di beberapa tempat tersebut, saya pikir itu adalah hal yang wajar ya. Sepanjang mereka tidak melakukan kriminal, tidak melakukan persekusi, tidak melakukan pembubaran dan lain sebagainya yang berbenturan dengan hukum, saya pikir itu adalah hal yang diperbolehkan. Bahwa kemudian masyarakat yang melihat spanduk itu mempunyai pandangan politik yang sama dengan PNIB atau malah sebaliknya, itu kan persoalan lain. Tapi yang jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh PNIB tersebut dengan cara memasang spanduk
atas dasar sikapnya untuk melakukan penolakan terhadap kedatangan Anies di Surabaya, itu adalah tindakan yang menurut saya ada tindakan yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Kemudian yang kedua, alasan PNIB melakukan penolakan terhadap kedatangan Anies Baswedan di Jawa Timur atau tepatnya di Surabaya tersebut, itu dikarenakan menurut mereka bahwa Anies belum saatnya melakukan kampanye, karena mereka menilai bahwa Anies Baswedan belum mendaftar secara resmi ke KPU, sehingga itulah yang membuat kenapa kemudian PNIB tersebut melakukan penolakan. Jadi itulah dua alasan penolakan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB tersebut di Jawa Timur, khususnya di Surabaya.